OK pour la charge. J'y suis presque. Film bermula dengan menampilkan sekelompok ilmuwan berkewarganegaraan Prancis melakukan penelitian di Pasifik Utara. Saat seorang wanita bernama Sofia sedang membuat video liputan perubahan iklim yang terjadi, tiba-tiba mereka mendeteksi sinyal seekor hiu yang diteliti sejak beberapa bulan yang lalu. Tanpa pikir panjang, beberapa orang pria pun langsung terjun ke laut untuk mencari hiu tersebut. Di sini dapat kita lihat kalau saat itu keadaan laut sangat memprihatinkan karena terdapat sampah plastik yang bertebaran di mana-mana. Sesaat setelah turun ke laut, mereka tidak menemukan banyak hal kecuali seekor ikan paus yang terperangkap di jaring. Dan sepertinya beberapa bagian tubuhnya dimakan oleh ikan yang lebih besar. Tidak lama kemudian, tim peneliti ini pun merasakan ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba seekor hiu berukuran 7 meter muncul di hadapan mereka. Awalnya mereka tidak yakin kalau itu adalah hiu yang mereka teliti selama ini, karena hiu yang mereka beri nama Lilith itu baru berukuran 2,5 meter 2 bulan yang lalu. Akhirnya Chris memberanikan diri untuk mengambil sampel hiu tersebut, namun ini yang terjadi. Ça, je comprends pas. T'es à bonne distance là. Vas-y doucement. Elle est où? Je vais la passer là. Bien, tu vas voir. Sofia yang panik segera terjun ke laut untuk menyelamatkan mereka. Namun tiba-tiba kakinya tersangkut di jaring dan hiu itu menyeretnya hingga ke dasar laut. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu. Tepatnya di Sungai Seine, kota Paris, terlihat dua orang pemuda mengambil besi di sungai dengan menggunakan magnet. Namun siapa sangka yang mereka temukan adalah sebuah peledak. Beberapa polisi segera datang dan menjelaskan penemuan ini bukanlah sesuatu yang baru. Peledak yang ditemukan di dasar Sungai Seine adalah peledak sisa perang dan tidak membahayakan. Sementara di tempat lain terlihat Sofia tetap melanjutkan hidupnya sebagai seorang aktivis laut. Ia mengedukasi banyak orang tentang dunia laut. Setelah pelajarannya selesai, Sofia pun segera pergi dari sana. Namun tanpa diduga, seorang wanita muda bernama Mika membuntuti Sofia. Setelah merasa cukup aman, Mika pun mendekatinya dan menjelaskan tujuan kedatangannya. Mika merupakan seorang aktivis lingkungan hidup. Mereka mempunyai sebuah organisasi yang disebut dengan SOS. Bienvenue chez SOS. SOS est un modèle pour nous. Ici on a tous suivi ton travail. Ketertarikan Mika pada laut juga membuatnya diam-diam meneliti Lilith dari alat pelacak yang terpasang. Mika mengatakan kalau Lilith sekarang berada di Sungai Seine. Mendengar itu, Sofia tak percaya begitu saja karena seekor hiu tidak mungkin bisa hidup di air tawar. Mika pun menjelaskan hal ini bisa saja terjadi karena Lilith berusaha beradaptasi dengan lingkungannya. Ia pun mengajak Sofia untuk bekerja sama mengembalikan Lilith ke habitatnya. Untuk meyakinkan Sofia, pada malam harinya, Mika memberanikan diri menyelam ke dasar Sungai Seine untuk mencari hiu tersebut. Awalnya Mika tak menemukan apa-apa selain sebuah mobil dengan bekas gigitan yang besar. Tidak lama kemudian, polisi yang sedang berpatroli pun menyadari keberadaan Mika dan segera membawanya ke kantor polisi. Mika mencoba menjelaskan kalau di dasar Sungai Seine terdapat seekor hiu yang besar. Namun, Aidil, polisi yang bertugas, tidak percaya dengan hal tersebut. Adil, on a une urgence.
Tidak berselang lama, pihak kepolisian mendapat laporan seseorang yang ditemukan tewas dengan bekas gigitan di tubuhnya. Akhirnya para polisi itu pun mulai sedikit percaya dengan omongan Mika. Tanpa pikir panjang, beberapa polisi ditugaskan untuk menyelam ke dasar Sungai Seine. Untuk memudahkan pencarian, Sofia ikut dengan mereka dan mengarahkan mereka melalui sinyal pelacak. Setelah menemukan kemungkinan lokasi hiu, 3 orang polisi diterjunkan ke dalam air. Awalnya mereka tak menemukan apapun selain seekor ikan besar yang mati dengan bekas gigitan. Namun semakin lama ketiga polisi ini merasa sesuatu yang besar sedang mengintai mereka. Di saat yang sama rupanya Mika diam-diam mengikuti mereka. Merasa para polisi itu akan menyakiti Lilith, ia meminta temannya yang bernama Ben untuk mematikan suar sehingga sinyal keberadaan hiu itu tiba-tiba menghilang. Para polisi yang merasa diri mereka terancam pun segera kembali ke atas dan menjelaskan apa yang terjadi. Aidil mencoba mengecek apa saja yang ada di bawah sana dengan menggunakan sonar. Dan benar saja, mereka mendeteksi seekor ikan besar yang berada di dalam sungai tersebut. Aidil pun sangat marah pada Sofia karena ia menyangka kalau Sofia telah mematikan sinyal pelacak. Hampir saja Sofia dibawa ke kantor polisi, namun Sofia menghempas tangannya dan segera pergi dari sana. Namun di saat yang sama, tiba-tiba Sofia mimisan yang membuat Aidil penasaran siapa sebenarnya wanita tersebut. Akhirnya Aidil pun mencari tahu siapa sebenarnya Sofia. Setelah mengetahui latar belakang dan kejadian yang menimpanya beberapa tahun yang silam, ia merasa bersalah atas perilakunya. Akhirnya ia pun menemui Sofia secara pribadi dan mengajak Sofia untuk bekerja sama menangkap hiu tersebut. Keesokan harinya Aidil menemui atasannya yang bernama Angel dan meminta agar mereka segera menangkap hiu tersebut. Mereka harus menutup dan memblokir segala akses. Namun Angel tak bisa memberikan keputusan karena sebentar lagi kota Paris akan mengadakan kejuaraan renang. Lalu Angel, Sofia dan Aidil pun menemui wali kota dan memintanya membatalkan kejuaraan tersebut. Namun wali kota menolak dengan alasan mereka telah mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Bahkan wali kota Paris itu meminta mereka untuk membereskan masalahnya sendiri. Sementara di tempat lain, Mika yang takut para polisi bergerak lebih cepat mencoba menarik simpati para pecinta lingkungan. Ia pun menjelaskan kalau jutaan hiu di dunia dibunuh karena keserakahan manusia dan ia tidak ingin hal ini terjadi lagi. Setelah itu ia pun menjelaskan di dalam Sungai Seine terdapat seekor hiu yang tersesat. Mika meminta mereka agar bisa membantunya mengembalikan hiu tersebut ke asalnya. Ben yang mendengar rencana gila Mika segera menemui Sofia. Ia menjelaskan rencana Mika untuk menarik perhatian Lilith dan membawanya ke asalnya. Akhirnya Sofia dan pihak kepolisian pun berencana untuk menggerebek dan membatalkan rencana para aktivis tersebut. Ketika Mika dan yang lainnya berkumpul di sebuah lorong di Sungai Seine, Aidil dan yang lainnya bersiap menyergap dari jalur yang berbeda. Dan singkat cerita, setelah para pecinta lingkungan itu berkumpul, Mika turun ke air untuk memancing hiu tersebut. Tidak lama kemudian Sofia dan yang lainnya pun sampai di sana dan meminta Mika untuk segera naik ke atas. Mereka juga meminta semua orang di sana untuk segera keluar dengan hati-hati. Tidak lama kemudian hiu yang mereka cari selama ini pun muncul. Bukan hanya satu, namun ada 2 ekor. Sofia yakin kalau Lilith telah melahirkan dan mereka sekarang berada di sarangnya. Mika mencoba mengelus anak hiu itu dan meyakinkan semua orang kalau mereka tidak berbahaya. Geram dengan Mika yang tidak mau keluar dari air, Aidil pun terjun menyelamatkannya, namun tiba-tiba tanpa diduga Lilith melahap Mika yang membuat keadaan menjadi sangat panik. Semua orang ketakutan, berlarian dan mencoba untuk menyelamatkan diri.
Kejadian ini membuat Sofia sangat depresi dan merasa bersalah. Belum selesai dengan masalah itu, Sofia dipanggil kembali ke sungai untuk melihat apa yang terjadi. Rupanya anak hiu yang menyerang mereka mati setelah digigit oleh induknya. Sofia pun mencoba meneliti hiu itu dan rupanya hiu itu mengalami mutasi sehingga bisa hidup di air tawar. Dan betapa mengejutkannya, hiu yang baru berusia 2 bulan itu ternyata sudah hamil. Hal ini sangat janggal dan tak pernah terjadi sebelumnya. Bukan itu saja, induk hiu itu ternyata juga seekor parthenogenesis di mana ia bisa berkembang biak tanpa spesies jantan. Itu artinya, jika Lilith sudah lama berada di Sungai Seine, kemungkinan ada ratusan hiu yang memenuhi sungai tersebut. Dan jika tidak dimusnahkan, hiu tersebut akan terus berkembang biak. Mereka pun kembali menemui wali kota dan menjelaskan betapa bahayanya hiu tersebut. Namun wali kota tak mempedulikannya dan akan tetap melanjutkan lomba renangnya. Ia bahkan membuat berita palsu dan menyuap media agar berita ini tak menyebar kemana-mana. Ia bahkan menggantikan polisi sungai dengan pasukan militer selama festival berlangsung. Karena tak ingin hal buruk terjadi, akhirnya Aidil dan yang lainnya mencoba mengatasi hiu tersebut. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan yaitu dengan meledakkan sarang hiu tersebut. Singkat cerita, misi pun dimulai 12 jam sebelum perlombaan. Sofia dan beberapa rekannya membagi tugas dan berpencar untuk memburu hiu tersebut. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Sesampainya di tempat tujuan, mereka menyalakan suar dan melihat ratusan anak hiu yang berenang. Oh putain. Karena induknya tak kunjung datang, akhirnya Sofia pun mencoba untuk memancingnya. Namun sesaat kemudian seekor anak hiu itu menyerang 2 anggota polisi. Tanpa pikir panjang, Sofia dan Aidil mengaktifkan peledak dan segera pergi dari sana. Action! Allez-y! Meskipun ledakan itu cukup kuat, beruntungnya mereka berhasil selamat. Keduanya segera kembali ke permukaan karena yang lainnya telah menunggu di kapal. Dan sesampainya di permukaan, Sofia malah kembali ke dasar untuk mencari sesuatu. Dan disinilah Sofia akhirnya bertemu dengan Lilith. Sofia pun kembali ke atas untuk memberitahu mereka. Namun belum sampai di kapal, Lilith malah menyerang orang-orang tersebut dan melahap mereka. Sofia dan Aidil yang selamat segera naik ke atas kapal. Namun di saat yang sama, Lilith terus berkeliaran di sekitar mereka. Awalnya keduanya mengira kalau Lilith sedang mengintai mereka. Namun siapa sangka Lilith berenang menuju festival. Saat perlombaan renang dimulai, satu persatu peserta menghilang. Seorang anak yang melihat kejadian itu mencoba memberi peringatan. Namun sayangnya, para perenang itu kini menjadi santapan hiu ganas. Anggota militer yang berjaga mencoba menembak hiu tersebut. Namun peluru mereka malah mengenai peledak-peledak di bawah sungai yang mengakibatkan peledak itu aktif dan menjadi sebuah ledakan yang besar.
Akibat kejadian ini, Sungai Seine yang tadinya tenang mengalami tsunami yang sangat hebat dan menenggelamkan serta menghancurkan kota Paris. Di akhir film terlihat Aidil dan Sofia berhasil selamat, namun kini mereka melihat kota Paris yang hancur dan dikelilingi ratusan hiu. Lalu film pun selesai. Dan itulah cerita dari film Under Paris 2024. Menurutmu apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa berikan saran dan masukannya agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.